Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ketemu dengan kakak lagi. Nah, untuk kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang tugas yang sudah kakak berikan di pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita ke pembahasan tugas yaitu LKS halaman 34 nomor 4. Nah, di situ terdapat soal, Pindah menggambar denah rumahnya dengan menggunakan skala 1:200. Jika tinggi rumah 5 meter, maka berapa meterkah tinggi rumah Pindah pada gambar? Nah, ini perlu kalau koreksi bahwa mungkin ini yang ditanyakan adalah sentimeter, ya, karena yang ditanyakan adalah tinggi pada gambar, maka kita tentukan saja satuannya menjadi sentimeter. Ya, jadi kita langsung aja. Ketika kita sudah mengetahui soalnya, maka yang pertama kita kerjakan adalah menulis apa yang diketahui. Nah, dari soal ini apa yang diketahui? Yang pertama adalah tinggi sebenarnya, ya. Di sini tinggi rumah 5 meter. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa ketika di soal ini yang diketahui adalah satuan selain sentimeter, itu adalah tinggi sebenarnya. Mungkin ini soalnya tidak benar, sehingga membuat anak-anak bingung ya. Jadi tinggi sebenarnya adalah 5 meter. Maka ketika kita menemukan satuan meter, kita harus ubah ke dalam satuan sentimeter. Ya, karena perbandingan itu menggunakan satuan sentimeter. Nah, 5 meter ini berapa sentimeter sih? Nah, kita menggunakan tangga ini ya, konvensi satuan ukuran panjang. Nah, tadi sudah diketahui bahwa tinggi sebenarnya adalah 5 meter. Kemudian kita akan jadikan sentimeter. Nah, ini bisa kita lihat dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga ya, dari meter, sentimeter, kemudian sentimeter. Nah, berarti dikalikan dengan 100, karena setiap satu tangga ini dikalikan dengan 10. Ketika turun 2 tangga, berarti dikalikan dengan 10, atau ditambah 0,2. Jadi, 5 meter sama dengan 500 cm. Nah, selanjutnya, yang diketahui lagi adalah skala. Skala di sini adalah 1:200. Nah, ketika sudah diketahui tinggi sebenarnya dan skala, maka kita bisa mencari tinggi rumah pindah pada gambar. Ya, jadi tinggi pada gambar itu rumusnya sama dengan skala kali tinggi sebenarnya. Ya, kemudian skalanya berapa? Skalanya 1:200. Nah, lebih mudah ketika kita menuliskan skala dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian dikalikan dengan tinggi sebenarnya yang sudah dirubah menjadi satuan sentimeter, yaitu 500 cm. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti tinggal kita sederhanakan ya, 500 bagi 200 itu 2,5, atau boleh juga 5 dibagi 2, itu sama aja 2,5 cm. Jadi tinggi rumah pindah pada gambar adalah 2,5 cm. Nah, ini mungkin tadi anak-anak suka bingung karena soalnya yang ditanyakan adalah meter. Tapi seperti konsep sebelumnya yang sudah disampaikan bahwa ketika dalam gambar itu satuannya biasanya sentimeter. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke LKS halaman 34 nomor 9. Nah, di sini soalnya ada panjang kebun Pak Mardi pada gambar adalah 7 cm. Sedangkan skala kebun pada gambar 1:350. Berapakah meter panjang kebun sebenarnya? Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa meter panjang kebun sebenarnya. Berarti yang kita tulis di awal adalah yang diketahui. Yaitu apa? Yaitu di sini panjang pada peta ya, atau pada gambar, yaitu 7 cm. Kemudian skalanya adalah 1:350. Nah, ketika sudah diketahui panjang pada peta dan skala, maka rumus untuk mengetahui panjang sebenarnya adalah panjang pada peta dibagi dengan skala. Panjang pada peta berapa? Panjang pada peta itu 7 cm, ya, karena sudah dalam satuan cm, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian skalanya berapa? 1:350. Nah, untuk lebih mudahnya, skala ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Itu ya. Kalau misalnya kemarin kita dalam mengkalikan pecahan, membagi pecahan itu dirubah menjadi perkalian. Tapi penyebut dan pembilangnya ditukar. Ya, ini yang di bawah jadikan ke atas dan ini dirubah menjadi kali. Nah, tinggal 7 kali 350. Hasilnya adalah 2.450 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah meter. Maka kita harus merubah 2.450 cm ini menjadi satuan meter. Sama seperti sebelumnya. Kalau tadi kita dari meter ke sentimeter, kalau sekarang dari sentimeter ke meter. Berarti dari sentimeter ke meter itu naik 2.
Nah, berarti harus dibagi dengan 100 ya, atau boleh dikurangi dengan 0,2 ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 24,5. Nah, di sini kan dikurangin 2 ya, dikurangin 2 berarti dikurangin 2 angka gitu ya. Kemudian kita taruh koma di sini jadi 24,5, atau kalau tadi mungkin lebih mudah untuk anak-anak, ini dibagi dengan 100 yaitu 24,5 meter. Jadi jawabannya adalah 24,5 meter. Nah, kemudian kita lanjutkan ke LKS halaman 34 nomor 10. Di situ terdapat soal jarak kota Wates ke Bantul pada peta adalah 12 cm. Kemudian skala pada peta adalah 1:270.000. Berapa kilometer jarak kota Wates ke Bantul sebenarnya? Nah, yang pertama kita tulis adalah seperti biasa yang diketahui, yaitu jarak pada peta. Jarak pada peta di sini diketahui 12 cm. Kemudian skala di sini sudah diketahui juga 1:270.000. Nah, kemudian bagaimana rumus jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta adalah 12 cm ya. Kemudian dibagi dengan skala. Skalanya 1:270.000. Tapi lebih mudahnya kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, seperti tadi Kak sudah sampaikan bahwa dalam pecahan pembagian itu diubah menjadi perkalian, tetapi pembilang dan penyebutnya ditukar menjadi seperti ini ya. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, berarti tinggal dikalikan 12 kali 270.000. Jawabannya adalah 3.240.000 cm. Nah, yang ditanya apa? Apakah dalam satuan cm? Tidak, yang ditanyakan adalah dalam satuan kilometer. Berarti kita harus merubah cm ini ke dalam kilometer. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama, menggunakan konversi satuan ukuran panjang. Dari sentimeter ke kilometer naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus dikalikan dengan 100.000. Ya, harus dikalikan dengan 100.000. Jadi kalau naik itu dikalikan, kalau turun itu dikurangkan. Gitu ya. Kalau tadi kan dari sentimeter, kalau dari sentimeter ke kilometer itu dibagi, ya maaf salah ya. Jadi kalau dari sentimeter ke meter berarti harus dibagi dengan 100.000 atau ditambah dikurangi 0,5 gitu ya. Nah, dikurangi 0,5 menjadi 32,4 km. Nah, gimana sih dikurangi 0,5? Di sini punya 4. Nah, ketika di sini angka, berarti di sini nggak boleh dihilangkan, tetapi ditambahkan dengan koma. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kasih koma. Kalau misalnya di sini angka 0, berarti boleh dihilangkan. Tetapi jika ada angkanya, berarti kita tulis dengan koma, yaitu hasilnya adalah 32,4 km. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya untuk halaman 37 nomor 4. Nah, di situ ada soal tanah dalam denah digambar dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm. Skalanya adalah 1:450. Berapakah meter persegi luas tanah sebenarnya? Nah, yang pertama adalah kita tulis apa yang diketahui. Yang pertama adalah panjang pada peta, yaitu 15 cm. Kemudian lebar pada peta, yaitu 12 cm. Kemudian skalanya 1:450. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita harus mengubahnya satu-satu, ya, mengubah panjang pada peta menjadi panjang sebenarnya. Kemudian kita juga harus merubah lebar pada sebenarnya dulu, sebelum menghitung luasnya, gitu ya. Nah, di sini kita yang pertama adalah mencari panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya itu sama dengan panjang pada peta dibagi dengan skala. Ya, panjang pada peta ini 15 cm dibagi dengan skalanya 1:450 seperti sebelumnya, berarti harus dirubah ke perkalian dan ditukar atas bawahnya. Jadi 15 kali 450 sama dengan 6.750 cm gitu ya. Nah, tapi di sini adalah yang dikatakan meter persegi. Maka kita langsung aja ya ubah ke dalam meter.
Nah, dari sentimeter ke meter itu naik 2, berarti harus dibagi dengan 100. Berarti harus dikurangi nolnya 2 ya. Nah, caranya seperti tadi, dikurangi nolnya 2 atau dibagi 100-nya. 1, 2, berarti komanya ada di sini. 6,67,5 meter untuk panjang sebenarnya. Kemudian kita selanjutnya adalah mencari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya sama dengan lebar pada peta dibagi dengan skala. Seperti sebelumnya, lebar pada peta itu 12 cm dibagi dengan 1/450. Nah, seperti sebelumnya, ini menjadi perkalian tetapi ditukar pembilang dan penyebutnya. Menjadi 12 kali 450, yaitu 5.400 cm. Nah, ini masih dalam bentuk cm. Kita langsung ubah aja ya ke dalam bentuk meter. Yaitu sama dengan tadi, cm ke meter berarti naik 2 tingkat. Berarti dibagi dengan 100 atau dikurangi nolnya 2 gitu ya. Nah, di sini benar nih bisa dikurangi nolnya 2 menjadi 54 meter. Nah, kemudian ketika sudah diketahui panjang dan lebar sebenarnya dalam satuan meter, kita bisa menghitung luas tanah, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 67,5 meter dengan lebar 54 meter. Seperti ini, kemudian kita kalikan, maka hasilnya adalah 3.645 meter persegi. Gitu ya. Kalau luas jangan lupa menggunakan meter persegi. Nah, kenapa tadi kakak bilang untuk merubah dulu ke dalam meter? Karena dikhawatirkan nanti anak-anak bingung ketika sudah menjadi bentuk luas, ya. Ketika nanti sentimeter rubah ke meter. Nah, ini tidak lagi dibagi dalam tidak dibagi 100 tapi dibagi 10.000 gitu ya kalau udah M kuadrat. Makanya lebih baik ketika kita mencari panjang atau lebar sebenarnya dalam satuan apa, kita rubah dalam satuan itu baru kemudian kita hitung luasnya. Gitu ya. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Selamat belajar. Sampai jumpa. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.